untuk tahun kemarin karena kita mengalami yang namanya El Nino Gorilla. Sudah El Nino, ada gorilanya lagi di belakang. Sangat-sangat ekstrim kekeringan yang terjadi. Jumpa lagi bersama saya Wika, Ibu Bapak Petani yang terhormat. Pada video kali ini saya kedatangan tamu terhormat. Ini sangat-sangat beruntung saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Jadi kalau saya panggil dengan kata beliau terlalu tua, kan masih muda Mbak ya. Jadi saya panggil dia aja ya. Jadi Mbak ini namanya Mbak Gita ya, dari Institut Teknologi Bandung di Jawa Barat sana. Ya, Bandung kan di Jawa Barat, Bapak Petani yang terhormat. Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, dia sedang melakukan yang namanya praktik kerja lapang yang khusus mengkaji tentang iklim mikro yang erat hubungannya dengan dunia pertanian. Dunia pertanian yang saya maksud ini tentunya ya Ibu Bapak Petani yang terhormat yang dibudidayakan, entah itu komoditasnya tanaman pangan, entah itu komoditasnya tanaman hortikultura, entah itu komoditasnya tanaman perkebunan tentunya. Jadi beliau ini sedang belajar, masih sangat-sangat fresh. Jadi kemampuan knowledge-nya, jadi ilmu pengetahuannya, ya Ibu Bapak Petani yang terhormat, sudah luar biasa. Karena mahasiswi yang sedang melakukan PKL tentunya pastinya sudah dapat ilmu yang sangat-sangat banyak dan akan diimplementasikan di sini karena sedang melakukan yang namanya praktik kerja lapang atau yang lebih kita kenal dengan nama PKL. Ya. Nah, pada video kali ini tentunya beliau akan banyak bertanya tentang iklim ya, iklim mikro terutama ya, karena kajian beliau ini adalah kok saya panggil beliau. Sorry Mbak ya. Jadi kajiannya dia ini spesifik sekali yaitu tentang iklim mikro. Mikro itu ruang lingkupnya sangat-sangat kecil, bisa satu desa, satu kecamatan, ya seperti itu ya Mbak ya. Yeah. Jadi sangat-sangat kecil ruang lingkupnya karena dinamakan mikro, bukan makro. Itu Ibu Bapak Petani yang terhormat. Nah, supaya nggak terlalu panjang dari saya langsung serahkan saja ke Mbak Gita. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, semester berapa, ya seperti itu ya Pak. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Maheswari Salsabila Timore, mahasiswa semester 6, mau semester 7 dari Institut Teknologi Bandung. Nah, di sini saya sedang melakukan kerja praktik atau KP ya, kalau bahasanya dari ITB, untuk menganalisis tentang iklim mikro di lahan pertanian. Kafe ya, kafe, bukan kafe tempat nongkrong berarti. Bukan. Oh, berarti kafe itu apa tadi? KP, kerja praktik. Kerja praktik. Kafe itu kerja praktik, Ibu Bapak Petani yang hormat, bukan kafe tempat nongkrong ya. Tapi kafe itu adalah sebuah singkatan ya, akronim dari kerja praktik. Makanya dia namakan kafe. Memang rata-rata di ITB begitu ya namanya? Iya, namanya KP. Saya kira PKL tadi. Kalau di Unram ya PKL ya. Ya. Apa yang bisa kita diskusikan sekarang? Ini kita lagi diskusi ya Ibu Bapak Petani terhormat. Semoga hasil diskusi yang kami lakukan ini dari kami berdua tentunya itu bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi atau edukasi yang erat hubungannya dengan climate, dengan agriculture atau iklim dengan pertanian. Sehingga Ibu Bapak Petani yang terhormat bisa menerapkan yang namanya pertanian yang cerdas iklim. Atau kalau bahasa Malaysianya itu climate smart of agriculture. Jadi pertanian yang cerdas iklim. Jadi sekarang kan fenomenanya kan terjadi yang namanya perubahan iklim, climate change. Ya Mbak ya? Ya, climate change kan? Ya. Nah, itu fenomena sekali. Nah, mau tidak mau Ibu Bapak Petani yang terhormat harus bisa memitigasi terlebih dahulu. Setelah bisa memitigasi baru selanjutnya ya, bukan baru, selanjutnya baru dilakukan yang namanya adaptasi, harus beradaptasi. Syaratnya kita bisa beradaptasi dengan climate change sekarang itu harus dilakukan yang namanya mitigasi terlebih dahulu. Bukan seperti itu, Mbak? Ya, benar sekali. Ya, seperti itu adanya. Ya, silahkan Mbak, mungkin ada yang kita bisa diskusikan. Oke, mungkin yang pertama-tama tuh bagaimana sih fenomena yang sekarang lagi tren sekali, kemarau basah mempengaruhi perencanaan musim tanam di sektor pertanian. Oh ya, jadi ini Ibu Bapak Petani yang terhormat, pertanyaannya mahasiswi sangat luar biasa kalau menurut saya ya, karena yang namanya mahasiswi pasti berdasarkan literasi referensi yang sudah bagus tentunya. Karena begini Mbak,
tahun kemarin kita mengalami kebalikan dari sekarang. Boleh saya katakan kebalikan, itu El Nino Gorilla namanya. Ya, jadi tahunnya itu kering, ya. Jadi sangat-sangat kering. Nah, sekarang itu kita menghadapi yang namanya kemarau basah. Kemarau basah ini bukan La Nina ya, karena kemarau basah ini agak berbeda dengan La Nina. Kalau La Nina kan sangat basah sekali. Kalau kemarau basah ya seperti yang kita sedang alami sekarang ini di tahun 2025 ini. Nah, sudah saya buka di awal tadi itu, inilah perlunya Ibu Bapak petani yang terhormat memahami tentang yang namanya mitigasi dan adaptasi tadi. Dari sekian tahun yang lalu, saya nggak tahu berapa angka pastinya, mungkin 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu. Isu tentang climate change, perubahan iklim global, ya, global climate change ini, perubahan iklim global, itu sudah menjadi headline di media-media ekstrim. Di media-media mainstream, di belahan dunia ini. Isunya ya sudah memang dari dulu ini. Nah, dan bukan mau terjadi, tetapi sudah terjadi, Mbak ya. Sudah terjadi, kita alami sekarang. Nah, fenomena yang memang terjadi sangat tidak biasa seperti sekarang ini, di mana kita ketahui bahwa sebagai rujukan Ibu Bapak Petani yang terhormat, tahun kemarin Ibu Bapak Petani yang terhormat mengeluh dengan ketersediaan air. Ya, ketersediaan air untuk melakukan aktivitas budidaya tanaman pertanian, terutama yang tanaman pertanian yang pangan, yang serealia, yaitu padi terutama ya. Itu sangat-sangat dikeluhkan untuk tahun kemarin karena kita mengalami yang namanya El Nino Gorilla. Sudah El Nino, ada gorilanya lagi di belakang. Sangat-sangat ekstrim kekeringan yang terjadi. Nah, di tahun yang sekarang ini, di tahun 2025, ya, Ibu Bapak Petani yang terhormat mengalami yang namanya kemarau basah. Untuk yang menanam komoditas tanaman pangan yang memang membutuhkan banyak air, tanaman pangan yang saya maksud di sini ya tentunya adalah yang serealia ya, yang padi. Padi itu pasti beruntung itu, pasti beruntung, Mbak. Pasti apa ya istilahnya? Pasti bermanfaat. Sementara untuk komoditas-komoditas seperti hortikultura yang memang nggak terlalu membutuhkan banyak air, bahkan sangat sedikit membutuhkan air, ya itu sangat-sangat mengganggu di sini karena memang kebutuhan ketersediaan air untuk masing-masing komoditas itu berbeda-beda. Satu komoditas dengan komoditas yang lainnya itu berbeda-beda, Mbak. Nah, sehingga mau tidak mau sekarang Ibu Bapak petani kita yang terhormat, Mbak ya, untuk mensiasati fenomena yang terjadi ya sekarang ini itu mau tidak mau mereka harus melakukan yang namanya pertanian cerdas iklim yang sudah saya sebutkan tadi di awal, itu CSA, Climate Smart of Agriculture tadi. Jadi bagaimana caranya? Caranya ya usahakan sekarang sudah sangat canggih teknologi. Di ponsel atau di gadget-gadget Ibu Bapak petani yang terhormat itu harus diupdate tentang cuaca. Perkembangan cuaca dari BMKG. Nah, itu harus diupdate. Dan juga tentunya Ibu Bapak petani yang terhormat harus sering berkonsultasi ke petugas-petugas pertaniannya. Entah itu pengendali organisme pengganggu tumbuhannya, entah itu penyuluh pertaniannya, entah itu pengawas benih tanamannya, PBT ya. Silakan konsultasi terus, karena mau tidak mau sekarang Ibu Bapak petani yang terhormat harus melakukan yang namanya mitigasi sejak dini sebelum akhirnya beradaptasi tentunya. Jadi sebelum beradaptasi tentunya harus dimitigasi dulu, harus dipetakan lah kalau bahasa sederhana kita, harus dipetakan dari sekarang. Baik itu tentang komoditas yang harus ditanam, setelah menentukan komoditas tentunya adalah varietas yang harus ditanam, apakah dia tahan dengan kekeringan atau tahan dengan air yang banyak atau tahan dengan kelembaban. Jadi dari varietasnya sudah bisa direncanakan sebenarnya agar supaya proses aktivitas budidaya tanaman pertanian yang tentunya Ibu Bapak petani yang terhormat lakukan itu tidak mengalami banyak kendala. Kendala yang saya maksud di sini ya tentunya ya kekeringan tadi, terus belum lagi serangan PT-nya ya. Karena mau tidak mau sekarang Ibu Bapak petani yang terhormat harus melakukan yang namanya pertanian cerdas iklim. Itu jawaban saya, Mbak. Ada lagi yang harus kita diskusikan? Ada. Oke, untuk selanjutnya, apa sih peran data iklim jangka panjang dalam membantu petani beradaptasi terhadap perubahan iklim, climate change tadi itu? Iya, jadi sebelum saya jelaskan tentang perannya ya, Mbak ya. Jadi kita punya
dalam artian apa ya istilahnya? Kita punya pengumpul data itu, pengumpul data iklim itu di BPTP ini yang erat hubungannya dengan pertanian tentunya. Karena DPI, dampak perubahan iklim sama organisme pengganggu tumbuhan itu adalah tupoksi utama dari salah satu jabatan fungsional yang namanya pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau disingkat TOPT itu, Mbak. Tupoksinya yang dua itu, yaitu pengamatan DPI sama pengamatan OPT. Jadi itu fokus fungsinya. Jadi jabatan fungsionalnya itu ya fokus fungsinya yang dua itu. Nah, di masing-masing kecamatan itu ada yang namanya POPT, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Mereka selalu melaporkan yang namanya curah hujan, ya, terus berapa luas lahan yang terdampak kekeringan, yang terdampak banjir, ya, berapa luas lahan yang diserang OPT, ya. Jadi mereka itu selalu update tiap 2 kali sebulan, Mbak. Karena laporannya, periode laporannya itu 1 sampai 15 di bulan itu, sampai 16 sampai 30 atau 31 di bulan itu. Jadi ada 2 periode laporan, itu tengah bulanan, itu 1 sampai 15 dan laporan akhir bulan. Jadi setiap bulan itu masuk, entah itu curah hujan, entah itu laporan pengamatan keliling untuk OPT-nya, pengamatan petak tetapnya. Bahkan itu dispesifikan lagi. Ada yang laporan pengamatan keliling untuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, ada yang laporan DPI juga itu masuk. Jadi dampak perubahan iklimnya. Itu yang saya maksud dengan kekeringan sama kelebihan air tadi, itu banjir. Itu selalu diupdate tiap bulan 2 kali. Karena ada 2 kali periode pelaporan. Nah, sehingga data yang terkumpul di balai di seluruh Indonesia ini itu punya namanya Balai Perlindungan Tanaman Pertanian, atau kalau di provinsi lain ada yang namanya Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, ya. Kebetulan di NTB ini, Mbak, itu namanya adalah BPTP. Ini sesuai nomenklatur, ya. Jadi Balai Perlindungan Tanaman Pertanian. Nah, itu selalu masuk. Sehingga kita punya data dari tahun 20-30 tahun yang lalu, saya rasa ada di sini. Ada di sini. Dan itu lengkap dari semua kecamatan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dari yang paling barat itu namanya adalah Lembar, yang paling timur itu adalah namanya Sape. Jadi itu lengkap. Semua data-data tentang iklim, terutama curah hujan, ya, itu ada di sini. Sehingga kita di sini itu selalu memberikan warning ke petani-petani, khususnya di Nusa Tenggara Barat tentunya, karena memang kita kan di provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau provinsi yang lain, ya di provinsi mereka yang lain. Itu selalu kita memberikan warning, hati-hati di bulan ini intensitas hujan itu tinggi. Nah, kita sinkronkan data ini yang kita dapat dari sini, itu kita selalu sinkronkan dengan yang dari BMKG. Itu selalu sinkron datanya itu selalu sinkron sama yang kita punya. Kalau kita itu sangat spesifik sekali hanya untuk pertanian, lebih spesifik lagi itu tentang OPT sama DPI-nya. Karena kita di balai ini. Kalau mereka kan, kalau BMKG kan lebih cakupannya lebih general, lebih umum, lebih luas. Nah, sehingga data jangka panjang itu sangat mendukung untuk melakukan, sekali lagi saya tekankan, Mbak, ya, data, kita memiliki data atau track record data jangka panjang dari 10, 20, 30 tahun yang lalu, ya, itu kita pergunakan untuk memprediksi pola iklim yang akan terjadi 10, 20 tahun ke depan tentunya. Itu yang saya maksud. Jadi sehingga dari itulah dasar yang saya sebut di awal tadi, itu adalah climate smart of agriculture tadi. Dasarnya dari kita punya data itu. Jadi itu dasarnya kita menyebutnya adalah pertanian yang cerdas iklim tadi. Itu, Mbak. Jadi itulah datanya. Mudah-mudahan bisa terjawab, ya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, untuk di Indonesia ini lebih cocok klasifikasi iklimnya tuh Outman, Smith Ferguson, atau yang bagaimana? Oh iya, ini luar biasa ini. Memang kalau mahasiswi iklim paham ya sistem klasifikasi iklim. Jadi di dunia ini, Mbak, ya, yang pernah saya pelajari di dunia ini itu banyak sekali sistem klasifikasi iklim. Tetapi yang dominan dipakai itu ada yang namanya sistem klasifikasi Moore, ada yang namanya sistem klasifikasi Köppen, ada yang namanya sistem klasifikasi Haldeman yang sudah disebutkan tadi satu, ada yang namanya sistem klasifikasi iklim Smith and Ferguson. Nah, terutama di Indonesia ini, ya, Mbak, ya, di Indonesia ini tuh kecenderungan banyak yang menggunakan sistem klasifikasi menurut Haldeman.
Ya, tapi kalau saya pribadi, saya lebih menyukai sistem klasifikasi menurut Smith and Ferguson. Kenapa? Nah, karena di Indonesia itu dia terdiri dari 2 musim. 1 tahun itu ada 2 musim, yaitu kemarau sama hujan. Nah, sehingga kedua sistem klasifikasi ini, Oldham dan Smith and Ferguson, itu menitik beratkan ke jumlah bulan basah sama jumlah bulan kering. Ini sangat-sangat cocok ya, cocok kita pakai di Indonesia ini. Cuman khusus untuk Smith and Ferguson itu masih jarang yang menggunakan di Indonesia ini. Bahkan mungkin ada beberapa ya, mungkin hanya mahasiswa-mahasiswa penelitian doang yang melakukan yang menggunakan sistem klasifikasi menurut Smith and Ferguson. Sementara rata-rata instansi, bahkan BMKG kalau nggak hilaf saya itu menggunakan sistem klasifikasi Oldham. Jadi titik beratnya itu kedua klasifikasi iklim ini itu tentang jumlah dari bulan basah sama bulan kering 1 tahun. Jadi ada 12 bulan di tahun itu. Nah itu diklasifikasikan menurut bulan basah sama bulan keringnya. Sehingga ada kode-kode di situ. Ada kalau yang Oldman ya, yang Oldman itu ada A, A1, A2, ada B1, B2, B3, ada C1, C2, C3, C4, ada D1, D2, D3, D4, ada E1, E2, seperti itu dan selanjutnya. Itu dia menggunakan kode-kode. Nah, di mana khusus untuk daerah-daerah yang curah hujannya tinggi, karena tadi sudah bilang pasti kan bulan basahnya pasti banyak di situ. Nah, itu biasa dikodein di angka A, B, nah seperti itu. Kalau yang menengah itu biasanya di C, ya. Biasanya yang menengah yang intensitas curah hujannya itu sedang lah kita bilang. Kalau yang memang intensitas curah hujannya sangat sangat rendah itu biasanya di kode D atau E kalau yang Oldham. Jadi memang di Indonesia ini ya cocoknya ya Oldham sama Smith and Ferguson. Bukan berarti saya menafikan sistem klasifikasi menurut Koppen, menurut Moore dan lain sebagainya, itu bukan. Tapi memang kalau kita lihat dari secara geografi kita, terus ada 2 musim tadi yang sudah saya sebutkan, Mbak, yaitu kemarau sama hujan tadi, karena ada bulan basah, bulan kering, ya memang cocoknya yang 2 itu. Mau pakai yang Oldham, mau pakai yang Smith and Ferguson, silahkan. Itu menurut saya, Mbak. Ada lagi mungkin? Ada pertanyaan terakhir. Oh iya, ini banyak bertanya. Terima kasih. Saya juga sudah lama nggak berbicara tentang iklim ya. Iklim sama, ya, dia punya stasiun. Kalau iklim itu khusus, namanya stasiun klimatologi. Kalau yang meteorologi juga punya stasiun khusus, namanya stasiun meteorologi. Yang geofisika, itu juga punya khusus, yaitu namanya stasiun geofisika. Dan alhamdulillah di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu lengkap dia punya, Mbak. Ya, kalau yang stasiun meteorologi kan pasti adanya di bandara kan. Ya. Nah, di bandara di Bizam ya, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Itu ada di sana yang meteorologi. Kalau yang klimatologi di Kediri, ada daerah namanya Kediri, Mbak, di situ dia stasiunnya. Kalau yang geofisika di Rembige, daerah Mataram. Itu sebagai gambaran. Dan untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana pemantauan variabel meteorologi seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan dapat digunakan untuk memperkirakan resiko serangan hama dan penyakit tanaman? Oh iya, nah ini variabel itu suhu, cuaca, terus kelembaban, lama penyinaran matahari, ya. Itu memang variabel-variabel yang wajib ada pada saat pengamatan OPT, Mbak. Wajib itu, karena ini saya contohkan saja antraknus. Penyakit antraknus itu disebabkan oleh cendawan di sini, jamur. Nama jamurnya itu Collected trichum ya, SP lah. Banyak sekali variasi di belakang ini spesiesnya. Pokoknya saya sebutnya Collected trichum, SP. Banyak sekali spesies, makanya saya membilang Collected trichum. Itu menyerang dengan suhu di sekitaran yang dingin, Mbak ya. Dingin. Dingin di sini bukan terlalu dingin. Ya kalau nggak salah 20 sampai 25 derajat Celcius. Makanya di musim hujan, ya di musim hujan, momoknya yaitu untuk tanaman-tanaman yang memang berbuah. Entah itu hortikultura, entah itu perkebunan. Ini menjadi momok. Nah, sehingga itu yang saya katakan tadi, di mana suhu, kelembaban, terus lama penyinaran matahari, itu memang menjadi faktor wajib atau faktor penentu ya, faktor penentu tentang tingkat serangan OPT di tanaman pertanian, entah itu tanaman pangan, entah itu tanaman hortikultura, ataupun tanaman perkebunan. Jadi yang namanya OPT, yang memang dia punya siklus hidup, ya, dia punya siklus hidup, Mbak. Jadi nggak sembarangan OPT itu bisa hidup di suhu-suhu ekstrim, nggak sembarangan. Kalau dia suhunya dingin,
secara otomatis hama, terutama yang kutu-kutuan di sini, itu sedikit sekali akan menyerang. Bahkan mungkin nggak ada yang menyerang. Yang banyak pasti penyakit, jamur atau bakteri atau virus di situ. Kalau suhunya terlalu atau kelembabannya terlalu rendah dan suhunya terlalu tinggi. Nah itu makanya sangat erat hubungannya antara dunia pertanian dengan dunia meteorologi, dengan dunia klimatologi dan geofisika. Itu sangat-sangat erat. Apalagi tentang bencana kan, badai. Nah itu terutama untuk tanaman-tanaman padi pada saat anginnya terlalu keras, secara otomatis itu kan tanaman padi itu roboh semua di sawah. Nah, itu juga akan mengganggu ke produktivitas hasil tentunya. Sehingga target swasembada pangan mungkin susah kan kita bisa dapatkan sesuai dengan target pemerintah yang sekarang. Nah jadi itulah pentingnya, makanya selalu kita bersinergi antara pertanian dengan BMKG. BMKG yang saya maksud di sini tentunya meteorologi di situ, ada klimatologi di situ, ada geofisika di situ. Itu Ibu Bapak petani yang terhormat ya. Jadi inti dari semuanya saya simpulkan langsung aja ya Mbak ya. Intinya sudah saatnya Ibu Bapak petani yang terhormat menerapkan pertanian yang cerdas iklim. Harus itu diterapkan Mbak. Ini mungkin ada Mbak mahasiswi sudah sangat luar biasa mengingatkan saya, karena ini sudah lama saya pelajari kan. Jadi climate smart of agriculture atau pertanian yang cerdas iklim itu harus benar-benar diterapkan. Dan Ibu Bapak petani yang terhormat harus belajar tentang itu. Bagaimana belajarnya? Bagaimana supaya tahu tentang pertanian yang cerdas iklim itu? Cari petugas-petugas pertanian Ibu Bapak petani yang terhormat. Ada penyuluh di situ, ada POPT di situ, ada PBT di situ. Tentunya di tempat tinggal Ibu Bapak petani yang terhormat. Karena di tempat tinggal Ibu Bapak petani yang terhormat pasti ada petugas-petugas pertanian yang sudah saya sebutkan tadi itu. Mungkin itu saja Mbak, ada lagi? Udah. Aja. Oh ya, jadi terima kasih Mbak sudah menemani saya di video saya kali ini. Saya merasa tersanjung ini, sangat terhormat Mbak ya. Terima kasih Mbak ya. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami diskusikan bisa mengedukasi, bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Ibu Bapak petani yang terhormat. Semoga pertanian yang cerdas iklim itu benar-benar Ibu Bapak petani yang terhormat bisa terapkan, agar tentunya produktivitas hasil pertanian yang Ibu Bapak petani yang terhormat budidayakan tetap memadai atau tetap terjaga. Itu. Sekian, saya Wika dan Saya Gita. undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Pak.